Ya, tidak bisa juga kita nafikan misalnya bahwa mungkin mereka dulu korban dari janji-janji politis ya, para Waduh. politisi tersebut. Iya. Nyamperin rumahnya. Ya, betul. Lihat saja medsosnya, lihat aja statementnya, di situ menunjukkan kualitas dirinya. Bah, Kan gitu, kan ngeri, gitu. ngeri, Benar nggak ngeri. karena Benar, benar. Dan saya yakin di akhirat nanti ditanya kok itu. Oh iya, itu tanggung jawab. Nah, Iya. masa tuh Kak, pemuda jadi hancur karena hanya kebijakan tidak dijalankan kan gitu. Ini jolim itu namanya. Waduh. Jolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur salam bor, kembali lagi dengan saya Muhammad Randy Abdul Aziz di channel kebanggaan kita, Bravo Channel Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya udah gak asing lagi buat warga Kabupaten Bogor ya. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Kang Irfan Derajat. Siap. Subhanallah. Kumaha Mang Kang? Alhamdulillah Kang Randy sehat selalu. Kang Randy sehat. Alhamdulillah sehat selalu, mantap. Yang penting sehat dulu Pak Ketua, Ya. karena perjuangan harus memang terus berlangsung kan. Oh iya dong. Penting mah. Nah Pak Ketua sekarang kegiatan apa nih? Kegiatannya sekarang sih kayaknya lebih kepada bagaimana tetap pembinaan terhadap para taruna ya. Kita ada namanya kunker lah temanya. Kalau dulu ada namanya Sahabat Desa, kalau sekarang adanya kunker, kunjungan kerja lebih ke bagaimana kami, saya terutama mobil khusus bersilaturahmi dengan para ketua Karang Taruna desa dan kecamatan. Itu kan Randy. Walaupun ini masih panjang juga ini, masih banyak ini yang harus dilakukan. Nah sekarang udah berapa kecamatan yang dikunjungi Pak Ketua? Sekitar 20-an ya. 20 kecamatan, tinggal 20 kecamatan lagi. Ya mudah-mudahan disehatin aja lah. Luar Terus biasa. melaksanakan Sehat gitu. terus memang harus ya. Karena perjuangan pemuda itu nggak cukup sampai di sini kan ya Pak Ketua? Masih sangat panjang. Masih Perlu sangat perjuangan Wah. keras Wah, untuk pemuda bukan. berdaya gitu. Wih, udah Mas, luar biasa. Karena Indonesia emas itu harus terwujud ya Pak Ketua Harus ya. terwujud. Harus Bonus demografi bentar di depan mata. Luar Indonesia emas 45 juga harus terwujud. luar biasa ini perjuangan Pak Ketua. Pak Ketua, Ya, siap. sekarang ini lagi rame-ramenya nih tahun politik. Cuman tadi yang kita lihat ya, Ya. fenomena di masyarakat luas, khususnya generasi milenial Ya. sama Z nih, Hmm. yang kelihatannya kok ini kayaknya apatis banget gitu sama politik ya. Bahkan mungkin mereka belum sadar bahwa politik itu adalah sesuatu yang vital dalam kehidupan gitu ya Pak Ketua. Betul. Menurut Pak Ketua gimana nih kondisi seperti ini? Ya, memang kebetulan saya di Karang Taruna sering berinteraksi juga ya dengan generasi-generasi seperti itu, artinya generasi milenial dan Z gitu kan. Memang ada apatisme terkait dengan politis, apatisme terhadap para politisi itu sendiri. Ya, tidak bisa juga kita nafikan misalnya bahwa mungkin mereka dulu korban dari janji-janji politis ya, para Waduh. politisi tersebut. Iya. Yang ternyata apa ucapannya itu tidak sesuai dengan tindakannya gitu kan. Itu realita memang. Betul, Itu betul, ya betul, artinya betul. itu kasat mata gitu Iya, kan. iya. Walaupun saya juga perlu sampaikan bahwa sebetulnya bicara politik ini penting. Karena coblosan beliau teman-teman itu menentukan nasibnya, menentukan nasib rakyatnya. Kan gitu. Artinya semua apapun kebijakan itu pasti ditentukan oleh keputusan-keputusan politis. Betul. Nah, makanya mungkin ya saya sih berharap ya teman-teman muda ini tidak apatis. Tapi ini malah menjadi sebuah gerakan revolusi konstitusional kan luar gitu. biasa. Dengan apa? Pilihlah caleg-caleg yang memang jelas rekam jejaknya. Gitu. Kualitasnya. Betul. Kan gitu. Betul, betul. Ya, yang mudah-mudahan berdasarkan itu bisa mengeliminir apa yang terjadi dulu. Nah. Yang menyebabkan akhirnya apatis. Iya. Bahwa politisi 70% bohong misalnya Wah. gitu kan. Itu stigma yang memang Waduh. banyak beredar di masyarakat gitu kan. Walaupun saya yakin masih banyak orang-orang baik yang ingin mengabdi untuk rakyat. Betul, Nah, betul. Nah, itu tinggal silakan pilih kan gitu. Banyak orang-orang baik, masih banyak orang baik. Orang-orang baik benar. Iya. Cuman kan gini Pak Ketua, generasi milenial dan Z ini udah sampai 75% kalau nggak salah ya kemarin. 62 62% ya. 62% menjadi salah satu penentu. betul. Ya kan, penentu dari hasil pemilu. Iya. Nah, kondisi ini ditambah tadi apatisme tadi ya dari generasi muda. Penyebabnya selain tadi saya dibohongin nih sama Ya, caleg. ya. Sebenarnya yang Pak Ketua lihat nih dari 40 kecamatan kan pastinya udah muter lah Ya. ketemu para teman-teman milenial dan Z. Apa sih sebenarnya selain itu?
Bisa juga mungkin komunikasi yang terputus ya antara politisi dengan anggaplah generasi milenial dan Z itu, dari mungkin program-programnya apakah menyentuh atau tidak, termasuk anggaplah visi misi gitu ya dari masing-masing caleg yang belum terkomunikasikan dengan baik mungkin ya, ke para pemilih, ke para konstituen yang berasal dari milenial dan Z itu. Nah mungkin ini juga mungkin PR ya buat para politisi ke depan. Bagaimana bisa terbangun komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik. Bahkan kalau saya lebih sepakat misalnya bahwa caleg itu harus berani berdiskusi dengan generasi milenial dan Z kan gitu. Benar. Sampaikan ke mereka gagasan-gagasan briliannya. Mudah-mudahan ini mampu mengeliminir apatisme dari generasi milenial dan Z gitu kan. Iya benar Ketua, kadang-kadang kan yang kita lihat spanduknya doang gitu. Yang lebih lucu lagi gini Ketua, sekarang kan generasi milenial sama Z udah pinter nih. Ini wakil rakyat ngerasa jadi wakil rakyat, dipilihnya aja sama cuma 10-20 ribu orang kan gitu. Betul. Tapi dia tidak bisa menempatkan dirinya menjadi wakil rakyat secara luas gitu ya berarti ya Pak Ketua. Betul. Nah Pak Ketua, solusi dari Pak Ketua deh. Bagaimana generasi milenial sama Z ini lebih lebih peduli gitu sama politik, jangan baik itu dari generasinya gitu objeknya maupun dari subjeknya tadi para wakil rakyat gitu ya Ketua. Bagaimana tuh Ketua? Kalau menurut saya yang pertama yang harus disadarkan bahwa bahwa pemilu itu menentukan nasib dirinya, menentukan nasib wilayahnya, menentukan kesejahteraannya, menentukan pembangunan di wilayahnya dan menentukan maju mundurnya bangsa ini. Dan ini harus menjadi tanggung jawab moral terutama generasi milenial yang jumlahnya hampir 62% itu. Ketika misalnya mereka tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih politisi atau anggaplah calon-calon wakil rakyatnya yang baik, maka ya tadi tinggal tunggu kehancurannya kan gitu. Betul. Jangan salahkan siapapun kalau sudah begitu. Karena dia mau menggunakan hak pilihnya saja tidak kan gitu. Iya, benar. Pilihlah calon wakil rakyat. Saya lihat tadi rekam jejaknya. Kan sekarang di era digital sudah sangat mudah. Betul. Lihat di medsosnya. Misalnya politisi A ketika jadi wakil rakyatnya sudah tidak melakukan komunikasi baik di medsosnya itu, misalnya bertemu dengan konstituennya, program-programnya seperti apa yang memang pro rakyat misalnya, atau kebijakan apa yang dia dorong gitu kan. Misalnya kalau memang sudah menjadi anggota dewan, atau kalau belum menjadi anggota dewan, dia apa kesehariannya. Itu bisa dilihat kan di medsosnya. Betul. Apakah memang menunjukkan hanya kekayaan, glamornya saja, bukan gagasan-gagasan dan isi otaknya. Nah, yang paling penting kalau menurut saya yang perlu dipilih adalah pilih orang yang kesehariannya terus bergerak untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Lalu bagaimana dia juga menyampaikan pemikiran-pemikiran dan gagasannya yang realitanya juga dilakukan oleh dia. Itu menurut saya yang paling penting gitu. Dan ini bisa dilihat di medsos, bisa di IG, di Facebook, silakan searching sekarang. Nah, era digital saat ini tidak perlu kan si anggaplah generasi milenial dan Z itu nyamperin rumahnya. Ya, betul. Lihat saja medsosnya, lihat aja statementnya, di situ menunjukkan kualitas dirinya. Kan gitu kan. Ngeri. Benar nggak Kang? Benar Kang, terus Kang, ngomongin politik pasti, apalagi ngomongin generasi milenial dan Z, pastinya kita ngomongin bagaimana kaderisasi pemimpin ke depan gitu. Betul. Tambah lagi Hampura, Kabupaten Bogor ini sepi pemimpinnya, bahkan untuk survei sendiri itu aja orang ya kan ya. Itu aja. Nah, menurut Pak Ketua nih, gimana caranya kaderisasi ini di tengah apatisme para generasi milenial dan Z? Kalau milenial, saya juga milenial nih. Udah cocok jadi pemimpin kayaknya. Sebetulnya ya masalah kalau Kang cocok jadi pemimpin, tinggal masalahnya mau nggak serius kan gitu. Karena kalau saya sendiri perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya kita ini bisa menjadi apapun. Asal kita punya dan berani bermimpi dan berani mengeksekusi mimpi. Betul. Kan gitu. Lalu kalau menurut saya terkait dengan bagaimana proses kaderisasi kepemimpinan, sebetulnya pemerintah sudah paham itu. Makanya ada Perpres 43 tahun 2022 tentang pelayanan pemuda, di mana konsepnya adalah bagaimana seluruh instansi, seluruh dinas lah kalau di level kabupaten ya, seluruh OPD itu
dengan APBD-nya itu dikelola sebesar-besarnya untuk bagaimana menguatkan SDM. Kan gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya bicara presiden itu kan bagaimana kata dengan slogannya SDM unggul Indonesia maju. Artinya Pak Presiden saja sudah paham pentingnya penguatan sumber daya manusia. Nah, realita di lapangan saat ini menurut saya kurang masih. Apalagi kalau kita lihat indeks pembangunan pemuda di Jawa Barat saja saat ini, ini masih sangat rendah. Waduh. Dari 34 provinsi, kalau nggak salah Jawa Barat masih menduduki urutan ke-28 kalau tidak salah. Mohon dikoreksi kalau salah kali itu. Nah, kalau bicara Jawa, bicara Bogor juga dong. Iya, betul. Nah, dari situ menurut saya ada yang salah. Sebentar dari rencana aksi nasional pelayanan pemuda diturunkan menjadi rencana aksi nasional pelayanan pemuda (RAD), rencana aksi nasional pelayanan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Nah, ini harusnya bagaimana seluruh OPD terintegrasi mendorong penguatan sumber daya manusia, bukan hanya Dispora misalnya. Betul. Yang harus melakukan itu, tapi seluruh stakeholder termasuk DPMD sekalipun. Misalnya kan DPMD jangan hanya berpikir bagaimana membangun infrastruktur di tingkat desa. Betul. Di situ ada pemuda loh. Mayoritas pemuda di Kabupaten Bogor berarti kan ada di desa. Betul. Nah, ada organisasi di sana misalnya. Contohnya Karang Taruna misalnya ya. Karang Taruna jelas diisi oleh pemuda-pemuda kan gitu. Nah, kenapa tidak sih dari dana desa itu dialokasikan untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa? Nah, infrastruktur sudah ada, regulasi sudah ada. Betul. Tinggal masalah goodwill dari political will dari pimpinannya itu. Mau apa tidak? Betul. Baik Ibu Bupati Bogor maupun kepala desa, termasuk camat. Mereka punya tanggung jawab moral loh. Benar. Ini kita menyongsong bonus demografi besok 2035. Menyongsong Indonesia emas. Bagaimana ini akan menjadi anugerah ketika misal ini tidak dilakukan sebuah proses yang terstruktur, yang sistematis, yang terorganisir, yang terintegrasi. Bagaimana ini pemuda siap untuk menyongsong itu kalau tidak disiapkan? Nah, bagaimana pemegang kebijakan adalah penanggung jawab. Dan saya yakin di akhirat nanti ditanya kok itu. Oh iya, itu tanggung jawab. Nah, iya. Masa tuh pemuda jadi hancur karena hanya kebijakan tidak dijalankan? Kan gitu. Ini jolim itu namanya. Waduh. Jolim. Ngeri. Jolim. Kalau saya mengatakan jolim. Iyalah, betul. Pemimpin yang tidak berpikir untuk generasi mudanya, berarti dia sama saja sudah menyiapkan kehancuran untuk daerahnya, untuk bangsanya. Betul. Itu yang sulit. Hati-hati nih pemimpin ya. Waduh, ngeri ini. Soalnya tadi tanggung jawab akhirat lebih besar ya. Lebih padahal jadi pemimpin itu kalau pengen masuk surga dengan nyaman, bahkan tidak dihisab, itu paling mudah. Gimana tuh? Jadilah pemimpin yang adil. Pemimpin yang amanah. Ini tidak akan dihisab. Iya. Kan gitu. Karena itu amanah. ada janji. Itu ada firmannya apa hadis saya lupa lah. Karena saya bukan ahli agama. Tapi yang pasti pemimpin yang adil itu akan dipastikan masuk surga. Masuk surga. Kan gitu. Luar biasa. Cuman tadi Pak Ketua, pemimpin yang adil itu kadang-kadang suka lupa. Ya kan, bahwa adil itu sebenarnya perlu rata gitu kan ya. Bahwa adil itu bukan pada golongannya saja gitu. Harus sama semua rakyat itu harus adil. Harus adil banget. Dimulai ngorakna gitu nepi ka kolotna pan kudu diperhatikan gitu Pak Ketua. Iya, adil teh seakan-akan hanya adil buat kroninya saja. Iya, itu aduh. Ketika kroninya sudah kebagian rata, udah merasa adil. Lupa hampir 99% rakyatnya terlupakan. Nah, itu di negeri Konoha Pak Ketua. Di Konoha. Enggak ada kalau di kita. Di Bogor keren banget. Bagus banget Bogor mah. Itu di Konoha ya, Hokage. Podcast kita panas-panas sekarang ya. Tapi Pak Ketua nih kembali lagi ke tadi, bahwasanya tadi generasi milenial harus berani mengungkapkan mimpinya, mewujudkan mimpinya. Betul. Cuman pertanyaannya kembali lagi Pak Ketua, itu tadi para inohong dan pejabat tadi ya seakan-akan menjadi pembatas atas mimpi-mimpi generasi muda. Nah, pesan Pak Ketua nih buat inohong negeri ya mungkin di Konoha atau di negeri kita juga kadang-kadang ada, gimana tuh Pak Ketua? Ya, yang pasti memang kalau menurut saya ketika anggaplah pemimpinnya memang membatasi, maka generasi muda yang harus punya mimpi lakukan revolusi. Revolusi yang sifatnya konstruktif bukan destruktif. Nah, memang kekuasaan ini harus direbut. Dan saya yakinnya ketika seluruh generasi muda yang 62% itu bersepakat bersama-sama, berkomitmen bersama-sama untuk bagaimana melakukan perubahan dengan melakukan pencoblosan saja, dengan kita menghukum misalnya pimpinan kita atau politisi yang kemarin tidak berbuat apa-apa untuk pemuda,
dengan tidak mencoblosnya saja, Iya. itu sebuah kebaikan menurut saya. Betul. Menurut saya. Ya, Kan itu gitu. ajab dari manusia ya. Dan memang harus dilakukan kalau Betul, menurut saya. betul. Artinya sekarang kedaulatan katanya di tangan rakyat. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari, kita pahami bahwa pada akhirnya siapapun yang jadi itu bisa ditentukan oleh kita, Ya. oleh rakyat gitu, oleh pemuda. Mm-mm. Apalagi kita pemilih tertinggi dengan 62%. Nah. Nah, masalahnya sadar nggak sih generasi mudanya? Nah, loh. Mau nggak sih melakukan itu? Betul. Jangan cuman gara-gara 10-20 ribu, paling besarnya 100 ribu, kita melakukan kerusakan Ya. terhadap rakyat dengan apa? Memilih orang-orang yang tidak layak dan pantas untuk dipilih. Nah, Gitu kan. Itu Wah. menurut saya. Luar Kalau biasa. salah silakan dikoreksi. iya. Jadi sebenarnya kita harus sadar bahwa politik itu adalah penciptaan masa depan ya, Pak. Ya. Betul. Bukan Setuju. hanya bicara untuk hari ini, bukan ngomongin soal 5 tahun ke depan, Iya, tapi berbicara bagaimana negeri ini dibangun ya. dari tadi, Betul. pencoblosan tadi. Luar biasa. Iya kan, proses itu anggaplah pemilu itu adalah proses wahana sarana yang disediakan oleh negara untuk Iya. bagaimana merubah masa depan, bagaimana merubah kondisi negara saat ini supaya lebih baik intinya. Nah, ini harus disadari oleh seluruh generasi muda. Makanya generasi muda jangan apatis terhadap politis. Ya. Malah kalau perlu ada seluruh generasi muda pahami politik, pahami hak-haknya, apa dampaknya, output outcome-nya, efek domino dari ini harus dipahami betul, sehingga betul-betul memilih dengan baik dan benar. Tuh luar Gitu. biasa, ngeri nih. Terakhir Pak Ketua nih. Ya, siap. Karena pembahasan kita tadi cukup panas ya kan. Ya, Saya kasih hangat-hangat sedikit lah. hangat-hangat ya, saya kasih kompor lah sedikit. Ya, Pak Ketua, ini sekarang Kabupaten Bogor punya bupati baru. ya. Ya kan. Menjabat 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Menurut Pak Ketua nih, dengan menjabatnya Bupati Bogor saat ini dengan waktu 4 bulan, apakah keberpihakan kepada pemuda akan berjalan? Bertanyanya harusnya ke Bupati Bogornya nih kayaknya ya. Yang pasti saya mungkin sebetulnya tidak layak untuk menganalisa ya. Iya, betul. Tidak layak untuk berpendapat. Ya sebagai masyarakat Kabupaten iya. Bogor kan. Ya paling kalau sekarang saya ditanya itu, saya akan menjawab harapan saja. Iya. Ya mudah-mudahan di akhir masa bakti beliau yang tinggal 4 bulan ini ada gerakan keberpihakan untuk pemuda. Ya. Dengan apakah mengeluarkan perbum kepemudaan misalnya, walaupun ada perda terkait dengan pemuda ada. Walaupun saya lihat saya baca perda itu tidak ada muatan lokalnya yang memang, karena sekarang gini contohnya. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan desa. Betul. Secara sistemik sampai saat ini belum merasakan, belum merata lah ya keberpihakan. Sementara dia sama dengan LPM, sama dengan RT RW, sama dengan PKK. Tapi belum dimaksimalisasi. Padahal ada anggaran misalnya BHPRD dan DD. Kenapa tidak di Perbub BHPRD masukkan kata lembaga kemasyarakatan desa yang namanya Karang Taruna itu agar dapat alokasi secara aturan, regulasi. Betul. Karena banyak curhatan dari para generasi muda bahwa kenapa tidak dialokasi oleh kepala desa, karena tidak termasuk di Perbub terkait BHPRD maupun DD. Oh. Walaupun sebetulnya jelas misalnya di Perda 9 2011 tentang lembaga kemasyarakatan desa mengenai Karang Taruna itu ada. Nah, cuma timbang masalah membelah anggaran itu yang tidak dimasukkan di Perbub itu. Yeah. Nah, harapan saya Pak Bupati Bogor untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap pemuda, untuk menyiapkan pemuda-pemuda Bogor yang berkualitas di bonus demografi ke depan dan menyongsong Indonesia Emas, maka keluarkan revisi terkait dengan Perbub BHPRD dan DD agar dimasukkan Karang Taruna ke situ. Termasuk program-program yang jelas bagaimana Bupati mengeluarkan rencana aksi daerah pelayanan pemuda itu. Seluruh dinas, seluruh OPD bagaimana terintegrasi untuk menciptakan pemuda-pemuda Bogor ke depan yang cerdas, yang tangguh, yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Kabupaten Bogor, sehingga apa yang menjadi visi Bupati Bogor untuk mewujudkan Bupati Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban itu bisa terwujud. Jangan hanya sekedar retorika. Jangan hanya sekedar retorika. Cuap-cuap cuma di depan halayak seakan-akan ada keberpihakan, tapi realita misalnya tidak. Betul. Jolim, saya yakin di yaumil akhir nanti ditanya oleh malaikat maut itu. Malaikat maut, waduh, ngeri.
Luar Oh, biasa. ini mah intermezzo. Intermezzo. Sorry ya. Enggak, mulai berapi-api nih ketua nih. Gaya dikit. Gaya dikit. Siap. Pak Ketua, makin kesini makin panas. Sepertinya Ya. harus diakhiri dulu di Ya. sini. Aduh. Next time kita lanjut lagi Ya, Pak Ketua. siap, Makasih siap. banyak udah datang ke podcast Terima kita kasih. ya Pak Sama-sama, Ketua ya. dengan diundang itu makasih banget Luar diundang ke biasa. Nanti Ketua makin sukses gitu ya, Amin. hajatnya tercipta Amin. gitu. Tapi jangan lupa keberpihakannya kepada pemuda tetap ada ya. Dan saya Harapannya. sampai akhir hayat saya akan selalu berpikir untuk pemuda Kabupaten Bogor. Luar biasa. Mencoba dengan segala keterbatasan untuk selalu bagaimana berbuat untuk pemuda Kabupaten Bogor. Mas, mantap. Itu saja. Atur nuhun Pak Ketua. Sama-sama, Kang. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur sembur, hatur nuhun sudah menyaksikan podcast Bravo Channel Indonesia. Saya dan narasumber Kang Irfan Derajat pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap tunggu video-video selanjutnya yang menarik dan informatif. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.